Oh, Iya, iya. Cok! Iya, Kapten. Perhatikan apa yang ada di selatan itu. Mana, Kapten? Lihat, Itu hanya kabut seperti biasa. perhatikan dengan teliti apa yang ada di balik kabut itu. Memangnya Kapten melihat apa? Oh, lihat. Lihat. Dia sekarang berpindah ke timur. Dia semakin tinggi, semakin besar. Ajaib. Saya tidak ada apa-apa, Kapten. Oh, lihat. Dia meluncur di permukaan laut. Dia mendekat. Bersiap, bos. Kapten. Kapten. Aneh. Hilang lagi. Setiap kuacungkan bedil ini selalu saja menghilang. Memang aneh di sini, Kapten. Benar kata Dei Sanur. Banyak orang yang bisa melihat. Banyak juga yang tidak. Tak tahulah saya mana yang benar. Aduh. Mo, Ah. Ya, Kapten. apa kau ingat saat malam-malam kapal kita kandas? Tentu saya ingat. Malam itu saya mengalahkan Dangin dalam 24 langkah. Dia hanya bisa makan satu buah benteng saya. Dangin, TOLOL, tol. Nah, tepat seperti itu. Kapten berdiri tegak sambil mendengarkan Ruby bernyanyi. Ya, coba gak ya. Di dadaku ada senyummu, ada cintamu, hasratku, ada kutanmu di dalam dadamu, ada mulutku. Setelah itu, saya melihat pelot-pelot itu semua berdiri sambil menonton tarian-tarian kera itu, Kapten. Dan saat malam tiba, Panieka datang dengan mabuk. Tuak. Aduh. Lalu adegan muntah-muntah. Ew. Lalu malam itu juga saya mendapati seekor burung camar yang mati di dekat buritan, Kapten. Itu ada suatu firasat yang buruk. Saya sudah bilang kepada Kapten, tapi Kapten tidak mau percaya. Lantas saat pagi, saya hendak ke daratan. Saya sudah mendapati ujung harimau laut sudah berada di barat laut, Kapten. Langsung saya kasih tahu Kapten, tapi tetap saja Kapten tidak mau percaya. Langsung para pelot-pelot itu berteriak, Kapten! 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 Baru Kapten turun. Dan di saat Kapten turun, kapal harimau laut sudah melenceng 5 km jauhnya. Aku sumpahi mereka semua. Kupukul Pandeka dan Abu sampai mulutnya berdarah. Karena aku telah membiarkan mereka menjaga malam pada waktu itu. Tuak dan tarian kera telah membuat mereka tertidur pulas. Tapi Kapten, saya kira ini bukan kesalahan Pandeka dan Abu saja, Kapten. Tadi bukan kesalahan Kapten.
melainkan ini kesalahan kita semua, Kapten. Wah, apa mungkin benar yang dikatakan para nelayan itu? Pantai ini sangat angker, banyak setannya. Kau percaya apa yang mereka katakan? Entahlah. Tapi Kapten, cerita-cerita mereka sangat menarik. Walaupun cerita-cerita itu yang membuat para pelaut kita ini takut datang kemari. Aku tak peduli. Kalau mereka akan datang kemari atau mencari sundal-sundal yang ada di pantai. Kalau aku bisa berlayar lagi, aku tidak membutuhkan anak buah seperti mereka. Yang aku butuhkan hanyalah anak buah yang setia dan cakap. Tapi Kapten, mereka sangat cinta kepada Kapten. Cinta? Iya. Cinta. Love you. Cinta kalau aku bisa menyumbat mulut mereka dengan uang untuk membayar tiap pelabuhan. Aku tidak membutuhkan cinta kalau aku senang. Yang aku butuhkan adalah musuh. Kau ingat itu? Oh iya, Kapten. Tapi sebenarnya mereka itu anak-anak seperti Ruby, Adenan, dan Paneka yang pernah Kapten pukul itu. Mereka semua sangat segan dan hormat kepada Kapten. Apalagi ditambah mereka melihat betapa teguhnya Kapten memegang harimau laut. Mereka bertambah segan dan hormat kepada Kapten. Oh, sepertinya aku mendapatkan ilham. Apa itu, Kapten? Tak lama lagi kau akan sama seperti mereka, kan? Tidak, bukan begitu maksud saya, Kapten. Munafik! Kau pikir aku tak tahu apa yang kau lakukan di darat? Kau bilang pada orang-orang bahwa aku sudah gila, kan? Tidak, Kapten. Kapten kan tahu sendiri kalau saya ke daratan saya hanya membeli makanan dan minuman. Kau pikir aku tak tahu? Kau sengaja membocorkan tong air supaya kau bisa kembali ke darat, kan? Bocor? Tidak mungkin tong itu bocor. Kalau benar tong itu bocor, saya harus memperbaikinya. Saya sudah bosan sekali turun ke daratan, Kapten. Kapten! Setan pemabuk itu datang lagi. Kapten dengar apa? Saya Paneka, Kapten. Paneka atau pemabuk yang lain sama saja bagiku. Tak berharga untuk didengar. Saya tidak mabuk, Kapten. Dengarlah. Di pantai sedang ada wabah. Banyak orang yang mati. Mereka marah pada kita. Berhati-hatilah, Kapten. Ya, aku tahu harus berhati-hati. Kenapa perlu diucapkan? Satu kalimat lagi. Kapten, orang-orang di pantai itu mengatakan Kapten sudah gila. Cukup! Kapten jangan menembak, Kapten. Pergi kau! Aduh, Kapten. Ternyata benar apa yang Kapten bilang. Tong itu sudah bocor. Kita harus menuntut orang-orang Surabaya itu, Kapten. Omongannya dengan Barang Ngetit sama sekali tidak sama. Aduh. Kapten kait yang bersiul. Bersiul? Ya, Tidak ada yang bersiul. aneh. Sekarang saya mendengarnya dan Kapten tidak. Sekarang Kapten tertawa. Tidak ada yang tertawa, Mol. Mungkin saja orang gila sekitar sini. Dan tentu saja Kapten tidak gila. Oh ya, Kapten. Di daratan sana semua orang berbicara tentang harimau laut. Mereka bilang Kapten adalah sosok yang gagah dan berani. Gagah dan berani. Tetapi saya sedikit ngeri ketika dia bicara soal ramalan-ramalan itu. Ngeri sekali.
Memangnya apa yang mereka ramalkan? Mereka meramalkan kalau kita tidak keluar dari halaman laut, kita akan dibunuh, Kapten. Dibunuh? Ya, dibunuh. Sebab kapal kita telah memasuki perairan yang terlarang. Yang dimana kita belum mendapatkan izin oleh dewa-dewa laut itu. Omong kosong. Aku tidak percaya pada kamu. Kalau Kapten tidak percaya, saya juga tidak boleh percaya. Tapi saya jadi ragu mengucapkan apa keinginan saya. Keinginan apa? Ku tembak kalau kau memelihara anjing di sini. Tidak, bukan anjing, Kapten. Tetapi kalau Kapten tidak mengizinkannya, saya akan kembalikan ke laut. Kembalikan saja. Baiklah. Mo, Iya. apa kau pernah dengar tentang lautan bernyanyi? Lautan bernyanyi? Iya. Tidak pernah. Sepertinya. Aneh. Belakangan ini aku telah mendengar lautan bernyanyi. Nyanyiannya seperti memanggil-manggil roh kita. Tapi sepertinya di balik nyanyian itu ada bahaya yang mengancam. Oh, saya kira saya pernah, Kapten. Oh iya, saya kira saya pernah. Kau? Ya. Bagaimana kau mendengarnya? 4 tahun yang lalu, Kapten. Kapten ingat kan ketika saya mau dibunuh oleh nelayan-nelayan itu di pelabuhan? Iya. Wah, saat malam itu saya sangat merasa jenuh dan bosan. Tetapi ketika saya jenuh dan bosan, saya hanya memikirkan seorang perempuan. Karena perempuan yang bisa semua saya bahagia. Tetapi perempuan itu selalu merasa jijik ketika melihat punggung saya. Padahal mereka tidak tahu kalau saya itu bisa mencintai mereka lebih dari orang lain. Malam itu, ketika saya berjalan di pelabuhan dan membawa kebosanan dari kejenuhan, saya mendapati ada seorang perempuan yang baru pulang dari kota, Kapten. Lalu lautan-lautan itu seperti bernyanyi memanggil saya, sama seperti yang Kapten bilang. Lalu saya mendekati perempuan itu. Saya sergap dia, saya perkosa dia, saya buka bajunya, saya buka celananya. Lalu dia teriak, mencakar saya, menggigit saya, hingga saya berdarah. Nikmat sekali, saya seperti berada di langit ketujuh. Lalu nelayan-nelayan itu mendengarkan saya, Kapten. Mereka mengejar saya, hendak membunuh saya. Tetapi untung ada Kapten di sana. Saya tidak jadi mati. Lalu saat itu juga saya telah bersumpah. Saya telah bersumpah untuk setia kepada Kapten seumur hidup saya. Kaptenlah yang telah memperpanjang hidup saya. Kaptenlah yang berhak mendapatkan pengabdian saya. Bahkan kematian pun tidak akan membuat saya keluar dari kapal ini, Kapten. Oh, kurasa aku tidak lagi membutuhkan sop buntut dan telur mata sapimu itu lagi. Maksud Kapten? Kau tahu sendiri apa yang dikatakan nelayan-nelayan itu. Dan kau tahu sendiri bahwa aku telah mendengar lautan bernyanyi. Jadi pergilah sebelum semuanya terlambat. Tidak, Kapten.
Saya telah bersumpah untuk setia kepada kapten seumur hidup saya. Kapten tidak bisa mengusir saya hanya dengan menyakiti hati saya. Allah sekali kamu. Kesetiaan itulah yang kadang membuat aku muak. Kadang aku ingin sekali menembak kepalamu. Tembaklah saya kapten kalau memang kapten menginginkannya. Aku pasti menembakmu kalau aku sudah gila. Tolol sekali kalau aku membunuh teman yang paling setia seperti kau. Tapi demi kebaikanmu, kau harus kembali ke darat sekarang juga. Aku mempunyai tanggung jawab kepada semua anak-anak di laut. Tidak, saya tidak mau kapten. Kau selalu membuatku kesal. Di mana-mana selalu kau, setiap aku makan, setiap aku tertidur, setiap aku lapar. Kau seperti bayangan berada di sampingku, di depan, di belakang. Terus menemuku sehingga membuat aku sesak, bos. Bicaralah seperti apa yang kapten mau katakan. Kutuklah saya, tembaklah saya, bunuhlah saya kapten. Tetapi saya tidak akan meninggalkan kapten dan harimau laut. Barangkali kapten seharusnya pergi ke daratan untuk menghibur diri kapten. Atau kapten mau carikan perempuan, saya akan carikan perempuan. Diam setan. Kau pikir aku gila seperti kau? Maaf kapten. Akhir-akhir ini aku sedikit kasar, bukan? Aku ingin sekali mendengar suaraku yang asli. Semenjak kejadian-kejadian yang telah berlalu, diriku terasa terbelah menjadi dua. Satu diriku yang ku kenal, dan satunya lagi diriku yang tak ku kenal. Dan sekarang aku merasa diriku yang kedua itu, diriku yang tak ku kenal. Barangkali kapten membutuhkan sop buntut atau telur mata sapi. Saya akan bawakan untuk kapten. Tidak usah, Mo. Sekarang kau masuk saja untuk beristirahat, supaya besok pagi bisa mencarikanku seorang perempuan. Buset, syukurlah kapten sudah 5 bulan tidak menjamah seorang perempuan. Saya akan mencarikan kapten perempuan. Ya mantap sekali. Oh kapten, soal lautan bernyanyi tadi, kapten tidak usah segan-segan. Karena lautan itu setiap hari juga bernyanyi kapten. Tapi bukan berarti mereka galak. Tetapi lautan-lautan itu hanya mengurangi kesepian yang abadi kapten. Kapten! Kapten! Apa kapten dengar saya? Tak henti-hentinya dia menggangguku. Jangan menembak kapten! Saya membawa seorang perempuan! Bencianku tak mengenal seorang perempuan atau laki-laki. Dia hanya mengenal manusia, pula memilih-milihnya. Tolonglah saya kapten! Saya melarikan seorang perempuan! Perempuan. Dia tahu sekali apa yang kita butuhkan kapten, perempuan. Mor! Mor! Buset, kau kah itu Baneka? Benar! Aku
Benar Paneka, Kapten. Kapten tidak lupa kan? Perempuan yang dibawa Paneka itu selalu mantap-mantap. Naiklah Paneka, naiklah. Mana perempuan itu? Kutinggalkan dia di bawah. Mengapa kau tinggalkan? Aku ingin melihat perempuan yang bisa memikatmu itu, Paneka. Jangan, Mol. Perempuan apa yang tidak bisa dilihat? Itu tidak perlu lagi sekarang. Kau dengar katanya? Saya tidak akan melakukan apa-apa, Kapten. Aku bertanya untuk terakhir kalinya. Apa kau dengar katanya? Ah, baiklah. Nanti saya akan melihatnya juga. Kapten. Maafkan saya, Kapten. Untuk apa Paneka? Ya, Kapten tahu sendiri saya menyesal, Kapten. Perkara membawa minuman keras itu. Saya jadi suka mabuk. Dan yang terakhir kali saat saya tertidur ketika jaga malam. Lalu, sesudah itu? Sekarang semua anak buah Kapten menyesal, Kapten. Mereka ingin minta maaf. Tidak perlu meminta maaf. Maafkan kami semua, Kapten. Kami tak pernah kemari bukan karena lupa, tapi karena kami semua sibuk bekerja sambil menanti kapal penarik itu datang, Kapten. Ya. Baiklah. Apalagi yang kau perlu? Sekarang Kapten harus menolong menyembuhkan saya, Kapten. Harus. Ya, mula-mula saya kira mudah melakukannya. Seperti cerita-cerita anak muda yang ada di sana, Kapten. Tapi ketika saya larikan, orang tuanya menjadi marah sekali kepada saya, Kapten. Jadi, aku harus menolongmu. Lalu sesudah itu, aku harus membuktikan bahwa aku telah memaafkanmu dengan cara menolongmu. Begitu? Tolonglah saya, Kapten. Perempuan itu sedang... Ya, baiklah. Bawa perempuan itu naik. Nanti dimakan leak. Baiklah, Kapten. Kapten, dia sangat pemalu dan tak mau berbicara kepada orang. Kita harus membiarkannya sendiri. Kau dengar telur mata sapi? Baiklah. Baiklah. Bawalah perempuan itu masuk. Kapten, dia masih sangat muda, tapi kami saling mencintai. Namanya Dayu Badung. Dayu Badung, Paneka. Dayu Badung anak dari Sanur. Oi, anaknya dari Sanur. Paneka, Dayu Badung itu anak dari Sanur apa bukan? Sudahlah, Mol. Dayu Badung anak Dayu Sanur. Kapten, Dayu Badung anak Dayu Sanur. Dayu Sanur itu adalah leak yang paling ditakuti di sini, Kapten. Kita akan mati dimakan leak. Dayu Sanur, ampunilah saya, Dayu. Bunuhlah Paneka itu. Kapten, kenapa menertawakan saya? Kapten, lihat! Ada api! Apa itu? Cuma satu, tidak kembar. Orang dulu bilang, kalau mata dipijit, tetapi masih satu. Itu artinya leak, Kapten. Leak. Paneka, apa itu? Itu upacara pengorbanan darah, Kapten. Bermacam-macam binatang disembelih untuk menyerangkan hati Betara Kala dan Betara Durga. Semuanya
jawab itu. Syukurlah. Dayu Sanur, maafkanlah saya Dayu. Iya, bukan saya Dayu, ampuni saya Dayu. Terkadang aku heran. Apa yang mereka lakukan? Adakah mereka lebih mempercayai Leak daripada Tuhan? Malang sekali. Penyembah-penyembah berhala yang dilindungi negara untuk dipertontonkan kepada turis yang mau dibayar. Mereka itu orang-orang yang beriman dan bertuhan seperti kita, Kapten. Resi-resi itu menyebut berbagai macam dewa-dewa. Tetapi dia cuma satu, Kapten. Ide Sang Yang Widiwasa. Sama seperti Kapten menyebut saya, si bongkok, si telur mata sapi, si tolol. Tetapi Kapten hanya memanggil saya kan, si cowok yang ganteng ini. Kapten, saya mau pergi dulu, Kapten. Pergi lagi. Untuk apa? Saya harus pergi ke darat, Kapten. Kenapa begitu? Untuk mencari dukun. Dukun? Ya, saya harus Untuk mencari obat apa seorang tempatnya. dukun? Hah? Untuk mencari obat, Kapten. Untuk Dayu Badung. Dia lemah sekali badannya. Lalu sesudah itu apa lagi? Saya juga akan mengambil perbekalan, Kapten. Saya akan kembali secepatnya. Apa lagi? Apa lagi yang kau tunggu? Pak Deka, sabar. Kapten, kenapa membiarkan dia pergi? Pak Deka, kau tinggalkan malapetaka itu di sini. Bawa dia kembali, setan. Kapten! Kapten! Kapten, saya Adenan dan Ruby. Ya, baiklah. Aku belum tidur. Mo, kita kedatangan tamu. Paneka lagi. Bukalah matamu, tolol. Oh, Adenan. Siapa yang bersamamu itu? Oh, Ruby. Naiklah, naiklah. Aduh, sangat mengganggu. Selamat malam, Kapten. Apa kabar, Adenan? Baik, Kapten. Saya sama si tukang keroncong ini. Apa yang mereka lakukan di sana? Itulah, Kapten. Mereka melakukan upacara selamatan untuk membersihkan pantai ini. Wabah cacar itu semakin ganas. Lebih baik kalian anjurkan mereka ke dokter daripada berbuat hal sia-sia seperti itu. Ya, sukar memang kalau kita tak mengerti cara berpikir mereka. Kadang-kadang mereka juga tak yakin apa yang mereka lakukan. Banyak di sana orang yang sudah pintar. Hanya karena tradisi saja mereka tidak melakukan itu. Semuanya juga pergi ke dokter. Hanya karena kekurangan dokter mereka tidak ke dokter. Si Dangin juga sudah diobati oleh dukun itu. Oh, begitu. Ruby, bagaimana kabarmu? Oh iya, aku lupa bertanya tentang si Abu. Di mana dia? Di Tanjung Bungka, Kapten. Dia jadi bobotoh sekarang. Di mana ada Tajen, dia pasti datang. Orang-orang di sana mengadu ayam sampai mati. Mereka mengikatkan taji di kaki jagonya. Banyak yang sudah melarat karena Tajen ini, Kapten. Tapi Abu kebetulan mundur nasibnya. Begitu rupanya. Tunggu dulu. Di mana gitarmu, Ruby? Sudah dijual, Kapten. Maaf. Dijual? Ya, tidak apa-apa. Besok akan kubelikan kau gitar yang tidak bisa dijual. Bukan untuk dia sendiri, Kapten.
dan ingin memerlukan uang itu untuk perawatannya. Tidak apa-apalah kalau digunakan untuk peri kemanusiaan. Oh iya, kenapa kalian tiba-tiba datang kemari? Kapten, memang ada keperluan kami yang sangat penting. Ada 2 kejadian yang sangat menyedihkan untuk kita semuanya. Tidak dapat ditolong lagi. Tuhan telah menghendaki dia agar dia kembali di sisinya. Dia orang yang baik. Kita pasti akan selalu mengenangnya. Harimau laut telah kehilangan seorang pelaut yang disiplin, yang selalu mengalah untuk semua kepentingan teman-temannya. Tadi siang ia meninggal pukul 12:14 karena penyakit yang berbahaya. Mayatnya jadi tidak bisa dibawa pulang. Lalu dikebumikan langsung saat ditujukan di rumah sakit Sangla di Denpasar. Percuma aku menjual gitar itu, Kapten. Sudahlah Ruby, apa boleh buat? 2 hari dia mati. Dia sudah tahu itu. Dia mengirim surat kepada ibunya, meminta maaf karena tidak sempat berpamitan. Dia juga mengirim salam kepada Kapten. Dia mendoakan agar harimau laut dapat berlayar kembali. Dari mana dia tahu semuanya? Dari mana? Bahkan ia menyuruh saya menjual cincinnya agar saya dapat melunasi hutangnya di warung nasi. Saya seperti disiksa, Kapten. Marilah kita semua bersabar. Ini cobaan untuk harimau laut. Aku sering menyakiti hatinya. Kalau saja dulu aku jual gitar itu, mungkin dia sudah sembuh, Kapten. Apa boleh buat? Ini semua bukan salahmu. Aku tak pernah memperhatikan orang lain. Padahal ia selalu menolongku tanpa aku minta, Kapten. Diam, Ruby. Kau membuatku malu. Bangun, bangun. Jangan menangis di depanku. Anak-anak harimau laut tak pernah ada yang menangis, meskipun mereka bisa. Diam. Ya, Kapten. Sekarang, lihatlah laut itu. Kau belum mati, kenapa kau menangis? Kesedihan itu sengaja datang untuk penonton yang tidak mau membayar. Jadi janganlah dari penontonan gratis. Kau ngerti itu? Sekarang kembalilah ke tempatmu. Sekarang terangkan satunya lagi. Apa itu, Adena? Ya, tentang Panieka, Kapten. Mungkin Kapten sudah mengetahuinya. Belum. Saya sudah berusaha mencegahnya, Kapten. Anak muda seperti dia itu, kalau dicegah malah ingin terus meneruskan niatnya. Kapten tahu, masyarakat di sini dikenal dengan kawin lari. Biasanya dilakukan oleh orang-orang muda jika tidak disetujui oleh orang tuanya. Asal suka sama suka, mereka boleh melarikan garis-garis itu. Asal tidak ketahuan. Terus terang, saya tidak tahu ketika itu terjadi, Kapten.
Saya dan Ruby sedang repot mengurus Dangin yang sedang sakit. Saya tahu semua itu karena masyarakat di sini menjadi ribut sekali. Mereka mencari saya yang sudah banyak bergaul bersama mereka. Saya katakan, saya tidak tahu apa-apa. Baru 2 hari yang lalu Abu menjelaskannya kepada saya. Ternyata Abulah yang membantu Paneka melarikan gadis itu. Kebetulan pula gadis itu adalah seorang putri janda Brahmana. Kasta yang paling tinggi di sini, Kapten. Kebetulan pula ibunya adalah seorang yang paling amat ditakuti di pesisir ini. Karena dia mempunyai ilmu gaib. Kapten! Diam! Teruskan. Kapten tentu barangkali pernah mendengar nama Dayu Sanur. Itulah nama perempuan yang paling ditakuti di pesisir ini. Anak gadisnya bernama Dayu Badung. Ya, Dayu Badung. Memang cantik, Kapten. Kapten, siapa di dalam itu? Ada orang? Tidak ada siapa-siapa. Ya, itulah soal yang kedua itu, Kapten. Mau tak mau, itu menjatuhkan nama harimau laut. Lain dari biasanya. Keluarga Dayu Sanur tidak mau menerima itu begitu saja. Mereka terus mencari. Kalau sampai Panieka ditemukan oleh mereka, mungkin dia akan dibunuh. Mudah-mudahan saja tidak. Kami juga sedang mencari di mana persembunyian Panieka. Biar. Kapten, masih ada orang di dalam. Suara perempuan. Tidak ada siapa-siapa di dalam. Sudahlah. Mungkin kalian terlalu lama di darat sehingga membuat kalian mabuk laut sekarang. Ya, sudah. Tak pernah kasih Paneka itu datang lagi kemari. Tak pernah. Kalau hendak bersembunyi di sini, jangan diberikan, Kapten. Benar. Lebih baik kita kembalikan saja kepada orang tuanya. Gadis itu sedang sakit. Biar. Kapten, saya mendengar jelas sekali. Kau juga dengar kan, Ruby? Itu suara perempuan yang minta tolong. Kapten, saya periksa. Sudahlah, Adenan. Tunggu dulu. Mungkin kalian terlalu lama di darat sehingga membuat kalian pusing di laut. Asal kalian ketahui, lautan sering bernyanyi seperti manusia. Tapi itu jelas sekali. Ya, aku juga dengar. Tak mungkin kan kita salah dengar, Adenan. Sudahlah, tidak ada apa-apa di sini. Sekarang kutugaskan kalian berdua untuk mencari Panieka di darat sebelum dia terkena musibah. Tapi Kapten, Sudahlah, tidak ada bicara lagi. Cari mereka sekarang. Sudahlah kawan. Nanti Kapten. Kapten, kalau perempuan itu di sini berbahaya sekali. Kenapa Kapten menyimpannya? Di mana Panieka? Kapten, gadis itu kena cacar, Kapten. Benar. Kenapa Kapten membiarkan Paneka membawanya kemari? Abu yang bilang kepada saya, saat gadis itu dilarikan, dia memang tidak apa-apa. Tapi sekarang dia terkena cacar, Kapten. Cacar. Ya Tuhan. Awas, Kapten. Wabah itu cepat sekali menularnya. Dan sekarang wabah itu ada di sini. Oh ya, saya kira sudah malam sekali. Selamat malam, Kapten. Mari kita pulang, kawan. Ruby, wabah itu ada di sini. Kapten, apa harus kita lakukan sekarang? Dayu Sanur. Dengarlah gemuruh itu, Kapten. Dayu Sanur kenapa pada kita? Dayu Sanur, ampunilah kami, Dayu Sanur. Kapten, ingatlah ramalan-ramalan itu. Ramalan apa? Itu hanya ramalan setan. Tapi mereka semua percaya. Mereka orang-orang tolol. Tapi mereka bilang kita yang tolol. Kita yang tolol? Iya. Kenapa? Sebab kita tidak mau meninggalkan harimau laut. Itu hanya isapan jempol para pencuri-pencuri besi harimau laut. Maaf saya katakan, Kapten. Tetapi penduduk-penduduk di sini semua orang yang jujur-jujur. Tidak mungkin dia mencuri dari kapal kita. Tolol. Kau saksikan sendiri bahwa aku menembak mereka. Iya. Tetapi apa? Kapten tidak pernah menanyakan saya. Apakah saya menembaknya? Apakah saya melihatnya juga atau tidak? Tolol.
Jadi selama ini kau tidak melihatnya? Tidak, sumpah. Saya tidak melihat sama sekali. Ah, matamu yang rabun. Jelas-jelas mereka mengelilingi badan harimau laut. Aku biarkan sampai dia mendekat, baru ku tembak. Tetapi Kapten, 3 hari setelah Kapten menembak, ketika saya turun ke daratan, ada seorang perempuan yang mati, Kapten. Dia mati mendadak, badannya merah-merah, kebiru-biruan, bengkak-bengkak. Dan orang itu adalah Leak. Kenapa baru kau bilang Ya, sekarang? saya hanya menjaga keterangan di sini, Kapten. Dan mereka semua menuduhkan bahwa kita lah pembunuhnya. Ah, diam! Aduh. Aku tahu apa yang mereka tuduhkan. Mereka bilang padaku, mereka menuduhkannya semuanya, bahwa akulah yang menyebabkan panen mereka gagal. Akulah yang menyebabkan penyakit laut hingga ikannya berkurang. Akulah yang menyebabkan penyakit itu berjangkit. Akulah yang harus bertanggung jawab. Pukullah saya, Kapten. Pukullah saya. Pukul. Bangun tolol, jangan seperti anjing. Bangun. Tolong saya, Kapten. Pukullah saya. Sekali saja. Saya mohon. Lihat, Kapten. Jangan saya sampai gemetar. Saya gugup. Sama seperti saya hendak memperkosa seorang perempuan. Pukullah saya, Kapten. Aku tak peduli. Bangun sebelum ku tembak kepalamu. Bangun. Bangun, kataku. Sekarang katakan pada mereka semua bahwa mereka kemari. Akan ku perbaiki mulut mereka. Tapi bukan itu masalahnya, Itulah Kapten. masalahnya. Hantu laut, hantu kapal kandas, dewa laut Leak itu sama saja tahanannya. Mereka sudah pernah kemari, Kapten. Mereka hendak membunuh Kapten dengan paksa. Tetapi saya menghentikannya dengan mengatakan bahwa Kapten sudah gila. Apa? Ya, saya mengatakan bahwa Kapten sudah gila. Gila. Iya, gila. Dan mereka percaya. Tentu mereka percaya. Jadi menurut pendapatmu, aku sudah gila. Iya. Tidak sama sekali tidak, Kapten. Kenapa kau katakan aku gila? Tidak, Kapten salah paham. Karena aku tidak mau turun ke darat seperti cucu. Bukan, Kapten. Karena aku telah mendengar lautan Bukan, bernyanyi. sama sekali bukan. Karena aku telah menembak perempuan tua. Tidak. Karena aku tidak percaya pada namanya dewa laut atau aku tidak percaya pada namanya Leak. Kapten. Karena aku tidak percaya dengan apa yang kulihat. Lebih dari apa yang bisa masuk ke dalam keyakinan kau. Pukullah saya, Kapten. Pukul. Gila. Kau yang gila. Kau yang gila, Mon. Nikmat sekali, Kapten. Ternyata Kapten masih kuat seperti dulu. Saya akan masuk dulu, Kapten, untuk menyiapkan makanan untuk besok. Datang lagi kau.
seperti para pejantan. Ah! Diam! Kenapa ini semua terjadi? Aku peringatkan sekali lagi sebelum ku tembak. Baiklah. Ah! Hati-hati kapten. Dayu Sanur. Dayu Sanur. Kemarilah Dayu. Kapten sudah pergi. Dayu. Kapten baru saja pergi, Dayu. Mungkin dewa-dewa laut itu mengganggunya lagi. Kami tidak tahu kalau si Paneka musuh itu menculik Putri Dayu. Dayu tidak marah kepada kami, bukan? Tidak bisa. Tapi kan Dayu sudah berjanji untuk mengusir setan-setan itu, Dayu. Sudah kubilang tidak bisa. Tapi saya kan sudah memberikan cincin emas itu kepada Dayu. Tidak bisa. Aku sudah berjanji akan menghancurkan 3 jasad di Pura Dalam. Betari Durga sudah marah kepadamu. Tapi Dayu, kalau begini, saya tidak akan mau memasukkan Dayu kemarin saat kapten sedang tidur. Kau berdua harus mati. Apa? Tidak, jangan Dayu, jangan. Ampunilah kami, Dayu. Kami tidak tahu Paneka itu membawa Putri Dayu kemari. Paneka juga akan kubunuh. Sebab ia telah menyakiti hatiku. Bunuhlah dia, Dayu. Bunuhlah Paneka. Tapi saya mohon jangan bunuh saya dan kapten, Dayu. Awaslah. Kau sudah berani yang melawanku. Akulah yang mempunyai malam pesisir Pantai Sanur ini. Kenapa kau berani-beraninya datang kemari tanpa minta izin kepadaku? Kami tidak tahu apa-apa, Dayu. Sumpah, sumpah, kami tidak tahu apa-apa, Dayu. Besok malam, tunggulah. Aku akan menghancurkan kau ke Pura Dalam. Bersiap-siaplah kau bongkok. Jangan, Dayu, jangan. Saya belum mau mati, Dayu. Ampunilah saya, Dayu. Kau akan kuampuni Benarkah itu, Dayu? dengan satu syarat.
3 orang bayi yang masih hidup. Bayi? Di mana saya mendapatkan bayi? Carilah di pesisir pantai itu 3 bayi dalam tiap bulan, maka kau akan kuampuni. Tetapi Panieka tetap akan kubunuh, sebab ia telah menyakiti hatiku. Dayu, daripada saya mencari seorang bayi, lebih baik saya mengambak kepada Dayu. Ampun Miang, ampun. Jangan sakiti Tiang. Panieka? Panieka! Dayu, lihat. Bapak itu keluar, Dayu. Biang! Maju saja kembali, Dayu. Biang! Badan! Biang! Ampun Biang, ampun. Jangan sakiti Tiang. Kenapa kau lari dari rumah, Badang? Bunuhlah Tiang, Biang. Jangan disakiti terus. Tidak ada gunanya lagi Tiang hidup, Biang. Kalaupun Tiang sembuh, cacar-cacar ini akan meninggalkan bekas. Bunuhlah Tiang, Biang. Anak tulah. Biang. Biang. Sakit, Biang. Ampun, Biang. Biang sakit. Biang. Biang. Dayu Sanur, pergilah dari sini Dayu, bawa juga anakmu itu. Kau bilang bisa menyembuhkan penyakit, kau bilang juga bisa mengusir setan-setan itu, tetapi tidak sama sekali. Pergilah dari sini Dayu. Hei orang bongkok, makanlah ini. Apa ini Dayu? Untuk menghilangkan rasa gila dan mengusir para setan. Enak sekali Dayu. Apa ramuannya? Hati, Oh, hati. manusia, Ah. Kau yang benar saja Dayu. hei orang bongkok, apakah kau mau menjadi muridku? Murid. Ya, agar setan-setan itu tidak akan mengganggumu lagi. Bagaimana caranya Dayu? Berkawanlah dengan mereka
berkawan dengan setan-setan. Yang Ya. benar saja kau. Kau harus menjadi pengikutku agar setan-setan itu tidak akan mengganggumu lagi. Baiklah. Kalau itu yang terbaik, saya ikut. Hari ini kita sudah cukup. Ingatlah apa yang telah kuajarkan tadi. Ternyata tidak suka ya tadi. Saya hanya perlu. Yang sukaranya lah batangan-batangan yang tidak boleh dilakukan saja. Seperti tidak boleh dilangkahi orang dan tidak boleh berada di bawah barang yang dipakai orang. Kau tidak boleh mengatakannya kepada siapapun. Nah, kalau soal itu, saya akan berjanji tidak akan mengatakannya kepada orang lain, Dayu. Setiap bulan, kau harus mengaturkan jasad manusia kepada Betari Durga di Purwosakit. Jasad manusia, Kapten pasti tidak akan setuju, Dayu. Kau tidak boleh mengatakannya. Jika kau melarang perintahku, maka kau akan celaka. Mau kalau begitu, batal saja lah, Dayu. Tidak bisa. Kau sudah menjadi muridku. Kau harus meneruskannya sampai bisa menjadi leak. Leak? Bisakah saya menjadi leak, Dayu? Bisa. Kau bisa melakukan apa saja yang kau sukai setelah menjadi leak. Kalau begitu, saya pikir-pikir dulu, Dayu. Kalau saya bisa menjadi leak, tidak ada lagi yang bisa memanggil saya si bongkok, si telur mata sapi, si tolol. Tidak ada lagi yang bisa memanggil saya seperti itu. Benarkan itu, Day? Wah, ajaib. Ajaib sekali, Dayu sana memang sakti.
tidak rugi saya belajar dengan Dayu Sanur. Hei orang bongkok, Kenapa Dayu? usirlah kawan-kawanmu itu. Kawan-kawan. Ya, murid-muridku. Ia telah melihatmu belajar tadi. Tiuplah kerang itu. Kerang. Oh. Yang ini Dayu. Yang ini kan tiup seperti biasa. Baiklah. Saya akan mengusir setan-setan itu. Tapi saya belum meminta izin kepada kapten untuk memelihara balang ini. Kapten tidak menyetujuinya, Dayu. Dikiranya seekor anjing. Tetapi saya sudah sempat mencobanya diam-diam. Baiklah. Saya akan mengusir setan-setan itu. Hai kalian setan-setan yang ada di laut sini. Dayu Sanur memerintahkanku agar kalian semua sayang dari sini. Hanyutlah bersama ombak, teranglah bersama angin. Jangan ganggu kami lagi. Kapal kami akan pergi. Kalau kapal penarik itu datang, jadi kalian pergilah dari sini. Kapten! Oh, aku telah berhasil menembaknya. Sekarang aku sudah siap dengan sebuntut dan telur mata sapimu. Sudah tidak ada bisa mengganggu kita lagi. Oh, Bol, Comot, di mana dia? Setan, berani-beraninya dia meninggalkan harimau laut sendirian. Awas kalau dia kembali, akan kuberi dia pelajaran. Selamat malam, Kapten. Maaf, kemarin saya tak bisa kembali karena ada urusan saya belum selesai. Kapten, saya mau bekalan dari pantai. Semoga ini cukup untuk kita sebulan. Iya. Kapten, ini Pak Dukun dari pantai. Pak Dukun, itu Kapten yang memimpin harimau laut. Kemana Comot? Comot, saya tak tahu Kapten. Bukankah dia di sini bersama Kapten? Aku baru saja kembali. Kau tidak melihatnya ke darat? Entahlah Kapten. Saya tak berani terang-terangan kelihatan. Saya hanya sempat membawa dukun dan perbekalan ini. Kalau begitu dia mungkin ada di dalam. Atau dewa laut itu telah menculiknya. Mungkin saja dia di dalam, Kapten. Aneka, Ada apa, Kapten? bawalah perempuan itu ke darat sekarang juga. Kapten, Kalau aku tahu dia membawa wabah ke sini, tak akan kubiarkan menghampirimu. Bawalah dia sekarang, sebelum ku tembak kepalanya. ya Kapten, ya saya tahu. Kemarin saya tak bisa terangkan dengan jelas. Kalau Kapten tahu saya mau bawa dia kemari, Kapten tidak akan membiarkan saya kemari, Kapten. Sudahlah, tidak ada penyesalan lagi. Sekarang perlu kau ketahui, aku memang mempunyai tanggung jawab kepada kalian semua. Tapi kalau kau menyalahgunakan tanggung jawab itu, aku juga mempunyai tanggung jawab untuk mengeluarkan kau dari tanggung jawabku. Kau mengerti itu? Oh,
Benar, Kapten. Jika gadis itu terkena wabah, sebaiknya dibawa ke darat dulu, Kapten. Aku mendengar Pak Dukunmu berbicara. Aku akan mencoba mempercayainya. Pak Dukun, Saya Tuan Kapten. Bapak orang pintar bukan? Tidak, Tuan Kapten. Saya tidak tahu apa-apa. Kalau tidak, kenapa Bapak kemari? Saya biasa dipanggil orang, Kapten. Saya datang untuk mengetahui apakah kebodohan saya dan apakah yang belum saya ketahui. Apakah Bapak tahu apa itu Dewa Laut? Kalau perlu, Tuan Kapten. Kalau perlu bagaimana? Kalau perlu saya tahu. Kalau tidak, ya tidak. Kalau begitu, Dewa Laut itu beneran ada. Kalau Tuan Kapten percaya, Dewa Laut itu tentu ada. Tetapi kalau Tuan Kapten tidak percaya, ya dia tidak ada. Kalau begitu, aku tidak ingin dia ada di sini. Coba sajalah, Tuan Kapten. Tunggu dulu. Bendera ini pasti ada yang menyalakannya. Pandeka, coba kau cek ke dalam. Siapa tahu si bongkok itu kumat lagi. Dia bisa saja memperkosa seorang perempuan. Tak peduli perempuan itu terkena cacar atau tidak. Astaga, itu benar Kapten. Akan kubunuh kalau sampai dia main gila. Jadi aku melihat sesuatu di balik kabut itu. Mula-mula aku diamkan sampai dia bertambah hebat. Lalu setelah aku tembaki, setelah aku cari, ternyata hanya kekosongan yang besar. Benar apa kata Bapak? Dia ada kalau kita mempercayainya. Dan dia tidak ada kalau kita tidak mempercayainya. Tapi saya ingin bertanya satu hal. Apakah yang ada itu selalu ada? Dan yang tidak ada itu selalu tidak ada? Tidak, Tuan Kapten. Menurut pendapat saya, yang tidak ada itulah ada karena kita selalu mencarinya. Sedangkan setelah dia ada, kita tidak membenarkannya seolah-olah dia sudah tidak ada. Itu tak benar. Yang tidak ada setelah kita mempercayainya adalah benar-benar tidak ada. Tidak, dari Badang. Kapten, kau membunuhnya Kapten. Apa? Ya Tuhan, kejam sekali. Kau pembunuh Kapten. Apa maksudmu, Pandeka? Kau sudah gila Kapten. Kau binatang, binatang yang puas. Kau kenapa? Bangsa. Kau gila Kapten. Lagi sekali kau katakan begitu, ku tembak kau. Masuk sajalah, Tuan Kapten. Tidak akan terjadi apa-apa. Saya menjaga Tuan Kapten. Oh, coba. Mau kemana, Kak? Setan, coba menyembelih perempuan itu. Siapa kau? Lea. Terkutuk. Ya, kemana kamu? Kau bunuh juga dia. Ya. Tidak ada gunanya, Kapten. Tidak. Tidak mungkin. Ya. Dia adalah musuh saya. Ini adalah bagian saya. Sayalah yang akan menyelesaikannya. Sudah lama kakak saya peringatkan. Masih saja kakak berbuat seperti ini.
Kakak memang bersalah. Kakak minta maaf. Kalau begitu, ya hentikan sekarang. Oh, matu sang yang merkureng kawaning oh, pasti keniruan lo. Oh, berat mana dia kabar. Singkat dengan aku. Wah, pada gua. Lalu oh, sang yang singkat pada tinggal. Sudah menonton. Apakah Kapten melihat semuanya itu? Tidak. Demi Tuhan aku tidak melihat apa-apa. Baiklah. Mungkin menurut Kapten semuanya ini memang tidak ada. Kalau begitu, saya akan membawa dia pulang. 3 hari lagi dia akan mati karena dosanya sudah terlalu banyak. Ayo, mari pulang. Kapten! Kapten! Kami tidak tahu apa-apa. Ya, kami mendapat ini dengan kebetulan. Saat kami ingin meninggalkan pantai, mayatnya seperti menghampiri kami. Seorang lagi telah meninggalkan kita. Juru masak yang baik. Letakkan saja di sana, Denan. Saya tidak tahu apa-apa, Kapten. Kau tidak tahu apa-apa juga, Ruby. Tidak, Kapten. Kalau begitu bukan kalian. Atau mungkin Dewa Laut. Kapten! Atau dia mencari perempuan ke darat. Lalu suaminya melemparnya ke dekat sampan kalian. Suruhlah dia bicara. Tak tahulah, Kapten. Dia sudah mati. Tidak mungkin dia bicara. Suruhlah dia bicara, Denan. Orang mati adalah orang yang paling jujur. Tak mengerti saya. Dia sudah gila. Belum, Ruby. Mungkin sebentar lagi. Dadanya kena tembak. Terima kasih. Siapa yang menembaknya, hah? Dewa Laut. Bukan Kapten. Tenang, Ruby. Coba ulangi. Kenapa Kapten menembaknya? Hati-hati, Ruby. Kenapa aku menembaknya? Bukan Dewa Laut itu. Mo, telur mata sapiku. Siapa yang menembakmu, hah? Dia tidak berbicara, kawan-kawan. Ya, sudahlah. Mari kita buang dia ke laut. Tapi terangkanlah apa salahnya. Tidak ada salahnya, Denan. Tapi kalau dikumpulkan ada juga. Dia masih hidup. Dia sudah lama mati karena terlalu setia kepadaku. Bangsat!
Kamu tahu perkara? Aku benci sekali kepadamu. Jangan menemukan bodoh Adena. Teruskan saja menembakku sebelum aku menembakmu kelak. Aku sudah tidak sanggup. Lepaskanlah aku dari kegetiran ini, Adena. Kapten, sabarlah. Sudah tidak bisa lagi. Sabaranku telah mengalahkan kesadaranku. Sejak kemarin, aku merasa dirikulah yang paling benar. Oleh karena itu, aku takut akan gila. Aku pernah mengejar suara itu ke tengah laut, dalam badai dan topan. Tapi setelah kutelusuri, yang kutemui hanyalah kekosongan yang besar. Untuk pertama kalinya aku merasa saksi. Aku telah melakukan kesalahanku dengan yakin, karena aku sudah tahu bahwa itulah kesalahanku. Tolonglah aku, Adena. Lepaskanlah aku dari kegetiran ini. Tembaklah aku. Apakah kapten bersungguh-sungguh? Aku mohon padamu. Aku sudah tidak kuat. Tolonglah. Baiklah, kapten. Jika itu untuk kebaikanmu, maka akan saya lakukan. Kalau ada yang menanyaimu, katakanlah aku mengerti. Kalau sempat ke Maluku, katakan kepada Rita. Saya belum sempat aku perhatikan. Tolonglah aku, lepaskan aku dari segalanya. Cama. Cama. Lihatlah, kita sudah mengalahkan hewan laut.